Isi kelas adalah suatu program pembelajaran siswa dengan menggunakan IT atau Information Technology. Di dalam program ini, isi kelas diluncurkan dengan konsep belajar semua menggunakan komputer, baik itu dalam proses belajar, ujian, dan juga pemaparan materi. Nah, pada kali ini kita akan membuat langkah-langkah bagaimana cara menggunakan isi kelas tersebut untuk pembelajaran, ujian, dan juga pemaparan materi. Nah, dalam kali ini operator yang terlibat itu ada dua. Yang pertama itu instruktur, yang kedua yaitu siswa sendiri. Baik, langsung saja kita masuk. Untuk yang pertama yaitu pembuatan akun instruktur. Langkah yang pertama, kita langsung mengunjungi ke websitenya. Kita ketikkan isi kelas. Kita pilih yang pertama. Nah, step yang pertama kita akan mendaftarkan akun untuk instruktur. Kita klik pada bagian ini, button yang berwarna hijau. Kita klik, kita input form yang diminta. Yang pertama, first name kita berikan guru 1 Umi misalnya. Emailnya kita berikan saja email yang sudah kita sediakan. Kita input lagi emailnya, copy, paste. Harus diulang ya. Teach teacher at module. Kita pilih jenis kelamin male. Passwordnya kita berikan password. Lalu kita klik button register. Nah, setelah itu kita sudah berhasil mendaftarkan akun sebagai instruktur. Nah, setelah ini kita akan diarahkan ke bagian halaman beranda daripada instrukturnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman kursus dan halaman kelas. Yang pertama itu kita akan membuat halaman kursus. Kita pilih di bagian menu course. Lalu kita buat create a course. Nah, di sini contohnya kita buat kursusnya bahasa Inggris. Kelas name-nya. Nah, di sini kita langsung klik tombol save. Nah, pada langkah ini kita sudah berhasil membuat satu kursus dengan nama kursus bahasa Inggris pada kelas 12 IPA 1. Untuk siswa dapat mendaftar di kelas dengan dua cara. Yang pertama itu mereka dapat menggunakan kode yang ada pada bagian yang warna hijau, access code. Alternatif kedua, kita bisa menggunakan link tambah anggota di kolom kiri pada halaman kelas. Itu dalam bahasa Inggris, add member. Nah, kita bisa menginput anggota dengan email ya. Lalu kita klik invite untuk mengundang anggotanya atau siswanya. Nah, pada halaman kursus yang sudah kita buat, kita di sini bisa menambahkan kelas untuk kursus yang sudah ada kita buat. Nah, di sini ada kursus bahasa Inggris, kita bisa menambahkan kelas lagi. Contohnya ada kelas 12 IPA 2. 2. Kita buat saja undergraduate.
Nah, di sini sudah ada 2 kelas di kursus bahasa Inggris. Nah, begitu seterusnya. Jika Anda ingin mengedit kursusnya, Anda bisa mengedit dari sini di bagian tombol edit. Setelah kita berhasil membuat akun instruktur atau guru, selanjutnya kita akan membuat akun untuk pelajar. Nah, sebelum masuk dalam pembuatan akun, karena untuk pembuatan akun pelajar itu membutuhkan kode kelas atau access code. Untuk itu kita login lagi sebagai guru, sign in sebagai guru. Nah, di sini kita sudah membuat dua kursus. Yang pertama itu 12 IPA 1, 12 IPA 2. Contohnya kita mau buka 12 IPA 1. Nah, untuk pembuatan akun student kita membutuhkan kode kelas seperti ini. Ini kita kopikan dulu. Nah, kode kelas ini adalah kode kelas untuk kursus bahasa Inggris 12 IPA 1. Nah, si student akan kita undang dengan kode ini, dengan kode 4JLD ya. Selanjutnya kita logout. Nah, setelah kita mendapatkan kode yang diberikan oleh guru atau instruktur, maka sekarang kita klik button students, enter access code, kita pastekan, klik continue. Nah, di sini kita buat akun untuk pelajar, student registration. Contohnya kita buat first name-nya pelajar 1, last name-nya Umi, emailnya kita buat, kita pastekan, kita ketikkan ulang emailnya, kita pilih jenis kelamin male, passwordnya setelah form semua terisi atau terinput, kita klik register. Nah, secara otomatis siswa akan diarahkan ke kelas bahasa Inggris 11 IPA 1. Seorang instruktur dapat membuat tugas online untuk siswanya. Adapun caranya sebagai berikut. Nah, kita login sebagai guru. Nah, pada bagian kursus kita ada bahasa Inggris di kelas 12 IPA 1. Nah, di sini pada bagian menu bagian kiri ada diskusi, penugasan, kuis, penilaian, member, dan library kelas. Yang pertama, di sini kita klik diskusi untuk membuat diskusi kepada siswa kita yang sudah bergabung dengan kursus bahasa Inggris kelas 12 IPA 1. Nah, contohnya kita klik create diskusi. Nah, kita buat judulnya diskusi pertama, deskripsinya nah, kita klik pada bagian relate class. Pada bagian upload kita bisa menyematkan file pendukung untuk diskusi 1 ini. Begitu juga dengan files, link. Pada bagian link kita bisa menyematkan video untuk melengkapi diskusi 1 ini. Setelah itu kita klik save.
Oke, berhasil. Kita sudah berhasil membuat satu diskusi yang bernama diskusi 1. Selanjutnya kita akan membuat penugasan. Caranya kita klik assignment, lalu buat tugas. Buat tugas pada kelas 12 IPA 1. Untuk membuat kelas yang lebih spesifik, kita pilih bagian kelas 12 IPA 2 jikalau kita ingin membuat tugas di kelas 12 IPA 2. Jadi kalau kita ingin membuat tugas di 12 IPA 1, kita tinggal pilih di bagian course, pindah ke 12 IPA 1. Nah, di sini kita pilih assignment, kita buat tugas. Nah, di sini kita buat tugas pertama. Kita buat due date-nya hari ini. Jam berapa? Jam 10. Kita buat misalnya 00. Kita save. Nah, setelah itu kita sudah berhasil membuat tugas. Nah, untuk kuis sama seperti penugasan, caranya sama. Tinggal kita klik create quiz. Kita buat nama kuisnya kuis pertama. Kita buat due date-nya kita setting juga. Lalu di bagian enable comment-nya kita checklist supaya bisa dikomentar, lalu save. Nah, pada bagian kuis di sini kita bisa menambahkan kuisnya. Kita klik button kuis. Ada pilihan, ada kuis benar atau salah atau true or false. Ada kuis multiple choice, pilihan berganda. Ada kuis short answer atau essay. Contoh sederhana kita buat true or false. Nah, kita buat pertanyaannya. Setelah itu kita create question. Nah, di sini pada bagian correct answer kita pilih true. Kita create question. Berhasil. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat kuis dalam metode true or false. Nah, pada bagian kuis setting ini kita bisa membuat pengaturan-pengaturan. Contohnya kita bisa membuat limit no atau yes, atau randomized question. Kita bisa menyeting save di sini. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian siswa. Karena sebelumnya kita sudah berhasil membuat diskusi oleh guru. Diskusi sudah dibuat oleh guru. Ada penugasan, ada kuis. Nah, selanjutnya kita login sebagai siswa. Kita cek apakah tugas, kuis ataupun diskusi sudah masuk. Oke, selanjutnya kita ke bagian bahasa Inggris 12 IPA 1. Di bagian diskusinya ada diskusi 1 masuk. Oke, contohnya kita di sini kasih komentar. Kita kasih komentar. Kita send. Nah, sudah muncul. Lalu pada bagian penugasan kita klik. Kita pilih ke bagian send assignment.
kita berikan deskripsi. Kita berikan pada bagian upload, ini digunakan untuk menyematkan file pendukung atau file tugas yang akan dikumpulkan oleh siswa. Lalu setelah itu kita pilih submit assignment. Oke, di sini kita sudah berhasil mengirimkan tugas. Nah, selanjutnya kita akan menjawab kuis yang diberikan oleh guru sebelumnya. Kita klik kuis 1. Kita balas kuisnya. Oke, setelah kita berhasil merespon tugas, kuis, dan diskusi yang diberikan oleh guru, kita keluar lagi, kita masuk sebagai guru. Nah, di sini pada bagian kursus kita cek 12 IPA 1 diskusi, ada yang berikan komentar yaitu si pelajar 1. Di bagian assignment ada tugas, ada yang sudah mengumpulkan. Nah, di sini kita berikan penilaian, lalu save. Kita juga bisa memberikan komentar. Kita push, lalu kita save dengan nilai 80. Nah, kita cek di bagian kuis. Di bagian quiz wall, kuisnya kosong. Kemungkinan ada kesalahan dalam pemberian kuis. Oke, ada kesalahan sepertinya. Pada bagian publish setting ini kita pilih start quiz now lalu save. Oke, setelah itu kita coba ulang lagi. Kita login sebagai siswa. Kita masuk ke bagian kursus bahasa Inggris 12 IPA 1. Ke bagian kuis, kita pilih kuis 1. Kita akan menjawab pertanyaannya. Begin kuis. Baik, setelah kita berhasil menjawab kuis, kita kembali sebagai guru. Kita login lagi sebagai guru. Kita cek apakah kuisnya sudah berhasil dijawab. Oke, kita ke kursus 12 IPA 1 kuis 1. Ada result, pelajar UMI 1 sudah menjawab dengan poin 10. Nah, berhasil. Diskusi sudah berhasil dijawab, penugasan sudah berhasil dijawab, kuis sudah berhasil dijawab. Kembali ke gradebook. Nah, pada bagian gradebook adalah rata-rata nilai daripada mahasiswa yang sudah mengikuti diskusi, penugasan atau tugas, dan juga kuis.